hasil kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian. Yang pertama, dimulai dari nomor responden, yaitu 1. Pewawancara saya sendiri, yaitu atas nama Asmaul Husna, tanggal wawancara 15 November 2021. Kemudian lokasi praktek, Desa Tonasa, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Kemudian selanjutnya identitas responden. Nama Munasirah, umur 45 tahun, pendidikan formal SLTP atau SMP. Kemudian tanggungan keluarga 2, pengalaman berusaha tani 2. Kemudian selanjutnya deskripsi usaha tani. Jenis sarananya yaitu gudang, jumlah per unit yaitu 1, berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil produksi. Kemudian yang kedua, lantai jemur, jumlahnya 1 unit, yaitu berfungsi untuk menjemur gabah. Kemudian selanjutnya cangkul, berjumlah 2, berfungsi untuk membajak sawah. Kemudian jenis sarana selanjutnya yaitu parang, berjumlah 2, berfungsi untuk membajak sawah. Kemudian sarana yang terakhir yaitu motor, jumlahnya yaitu 1, berfungsi untuk mengangkut hasil produksi. Kemudian selanjutnya usaha padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 1 hektar, status lahan milik sendiri. Selanjutnya untuk total biaya variabel. Pajak lahan terdiri dari 1 hektar, harganya 5.000. Kemudian penyusutan kurang dari 1 tahun, harganya 128.000. Kemudian untuk total biaya tetap, total biaya produksi sama dengan 14.8.322 rupiah ditambah 133.000 sehingga menghasilkan 14.141.322 rupiah. Kemudian pendapatannya yaitu senilai 3.562.778.000. Kemudian untuk besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu 3.562.778.000. Kemudian selanjutnya yaitu komponen teknologi sistem tanaman jajar legowo. Pertanyaan yang pertama, pernahkah Ibu mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Jawabannya iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, sejak tahun berapa? Jawabannya dimulai dari tahun 2017. Dan beliau mendengar dari salah satu temannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu melakukan sistem tanaman legowo? Beliau menjawab iya, alasannya karena dibandingkan dengan sistem tanaman lain, sistem tanaman legowo menghasilkan produksi yang lebih banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan PPL? Apa yang dilakukan PPL seandainya Ibu mengalami masalah dalam usaha tani? Beliau menjawab, mereka berusaha untuk mencari tahu penyebab masalah usaha tani tersebut dan mencari solusi apa yang tepat untuk melewati permasalahan itu. Kemudian pendapat Ibu mengenai kemampuan PPL. Dimulai dari penguasaan materi, pendapat beliau yaitu cukup baik. Kemudian untuk penguasaan teknik, pendapatnya baik. Kemudian untuk penguasaan lapangan, pendapatnya juga baik. Kemudian untuk wawasan tentang kegiatan usaha tani, pendapat beliau juga cukup baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu masalah apa saja yang Ibu alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani. Beliau menjawab, yang paling biasa terjadi itu keadaan cuaca yang tidak mendukung untuk mendukung berusaha tani. Kemudian yang terakhir, apa harapan Ibu tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Beliau menjawab, harapannya yaitu untuk pemerintah agar bisa memfasilitasi apa-apa saja kebutuhan penyuluhan dalam melakukan tugas mereka. Saya akan membacakan kuesioner praktik lapang penyuluhan pertanian. Nomor responden 2, pewawancara saya sendiri atas nama Hasni, tanggal wawancara 15 November 2021. Lokasi praktik Desa Tonasa, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Identitas responden, nama Hasna, umur 35 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 2 orang, pengalaman berusaha tani kurang lebih 23 tahun,
Pekerjaan sampingan tidak ada. Deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Jenis sarana yang pertama, gudang, jumlah unit 1, fungsinya sebagai tempat penyimpanan hasil produksi atau gabah. Jenis sarana yang kedua, lantai jemur, jumlah 1, fungsinya untuk menjemur gabah. Kemudian, hand traktor tidak ada, bajak juga tidak ada. Kemudian, cangkul, jumlah sebanyak 2, fungsinya untuk membajak sawah. Kemudian, thresher, jumlah 1, fungsinya sebagai mesin perontok padi. Kemudian, parang, jumlah sebanyak 3, fungsinya digunakan untuk membajak sawah. Jenis sarana yang terakhir yaitu motor, jumlah 1, fungsinya untuk mengangkut hasil produksi. Kemudian yang kedua, usaha tani padi, sistem tanam jajar legowo. 1. Luas lahan 1 hektar, status lahan sebagai hak milik. Total biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap, yaitu pajak lahan 1 hektar, harga 5.000, total nilai 5.000. Penyusutan 1 tahun, harga persatuan 128.000, total nilai 128.000. Total biaya produksi yaitu 2 tambah 3 sebanyak 14.008.322 rupiah ditambah 133.000 sama dengan 14.141.322 rupiah. Pendapatan 1 dikurang 4, hasilnya 3.562.778 rupiah. Kemudian, berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Kurang lebih 3.562.778. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Tidak ada. Yang ketiga, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pertanyaan pertama, pernahkah Ibu mendengar teknologi sistem tanam legowo? Jawabannya iya. Jika jawabannya iya, sejak tahun berapa? Sejak tahun 2017. Dari siapa mendengar? Jawabannya dari teman. Apakah Ibu melakukan sistem tanam legowo? Ya, alasannya karena dibanding dengan sistem tanam lain, sistem tanam legowo menghasilkan produksi yang lebih banyak. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya ya. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Ibu? Jawabannya kurang lebih 1 kali dalam sebulan. Kemudian, bagaimana menurut Ibu materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti. Alasannya karena selain materi yang disampaikan, juga terdapat media yang bisa kita lihat. Kemudian, bagaimana sikap Ibu jika ada tetangga atau teman Ibu yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Yaitu, jawabannya biasa saja, karena ilmu dari penyuluhan itu untuk diri masing-masing. Kemudian, apa harapan Ibu tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Jawabannya, harapan saya untuk pemerintah agar bisa memfasilitasi apa-apa saja kebutuhan penyuluh dalam melakukan tugas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Nalahyar dengan NIM 0832020031. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya di Kabupaten Takalar. Nomor responden 3, wawancara Mustafa Nalahyar, tanggal wawancara 15 November 2021. Lokasi praktek Desa Tonasa, Kecamatan Sanrebone, Kabupaten Takalar. Identitas responden: nama dan nama, umur 40 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 20 tahun. Sarana pendidikan yang dimiliki: gudang, traktor, cangkul, parang, dan motor.
Usaha tani padi sistem tanam jajar Legowo. Luas lahan 40 area. 100 lahan milik. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? 6.930.000. Komponen teknologi sistem tanam jajar Legowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman Legowo? Tidak. Jika jawabannya tidak, apakah ada teknologi lain yang lebih baru? Pendapat responden tidak ada. Apakah Bapak melakukan sistem tanam Legowo? Tidak. Alasannya tidak pernah mendengar. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikuti, sering, dan di mana? Di kantor penyuluhan. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 1 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Pemupukan berimbang, pengendalian hama. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam berusaha tani? Dia langsung turun ke usaha tani dan memberikan solusi. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Kemampuan PPL, penguasaan materi, pendapat responden baik. Penguasaan teknik baik. Penguasaan lapangan, pendapat responden bagus. Wawasan tentang kegiatan usaha tani, pendapat responden sangat baik. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti, alasannya karena cara pembawa materinya mudah dipahami. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung. Alasannya karena mudah untuk dipahami. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Alasannya badan masih segar. 15. Bapak mengikuti penyuluhan. Apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Tidak masalah. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Pupuk dan hama. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Jawaban responden, ya, ada bantuan berupa bibit padi dan bibit jagung manis. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas desa ini? Lebih banyak berkomunikasi dengan petani. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah? Pemerintah mampu memadai untuk penyuluhan tersebut dan materi yang diberikan itu secara langsung dan dipraktikkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kuesioner untuk penyuluhan pertanian lapangan. Yang pertama, identitas penyuluhan pertanian. Nama penyuluh: Paradel Basra, umur 41 tahun, pendidikan formal SPP, jumlah tanggungan keluarga 5, pendapatan pokok atau per bulan yaitu 1.600.000. Pendapatan sampingan tidak ada. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti. Peningkatan kapasitas penyuluhan. Pengalaman menjadi penyuluh, yaitu menyenangkan karena bisa bertemu langsung dengan petani dan bisa memfasilitasi petani. Nama kursus atau pelatihan. Yang pertama, SLPPT Padi, selama 2 hari pada tahun 2017. Yang kedua, tematik cabai, selama 2 hari pada tahun 2019. Yang kedua, kegiatan penyuluhan pertanian. Persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Yang pertama, menyediakan lembar surat penyuluh atau media metode penyuluh. Materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? Yang pertama itu kebijakan menggunakan pupuk anorganik dan penggunaan berimbang dalam pupuk organik.
Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Metode pertama yaitu pertemuan, karena kita bisa mengefisienkan waktu. Yang kedua, metode diskusi. Alasannya, kita dapat sharing kepada petani secara langsung. Yang ketiga, metode VY. Alasannya, kita bisa melihat langsung kegiatan pertanian. Apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Iya, karena petani lebih mudah mengerti dan memahami. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Iya, karena sebelum kita berkunjung, kita harus menentukan jadwal terlebih dahulu. Di manakah kegiatan penyuluh dilaksanakan? Biasanya di rumah atau di rumah para petani. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluh? Sambutan petani itu sangat beragam, ada yang antusias, ada yang biasa-biasa saja. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluh? Mohon penjelasannya. Terkadang, jika kita pergi menyuluh di perkampungan, kadang-kadang ada saja kendala yang kita dapatkan. Contohnya, petani yang sibuk. Kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Kesan-kesan yang diungkapkan oleh Bapak Prahadil Basra, yaitu dia sangat bersyukur karena bisa dipilih sebagai seorang penyuluh. Dan di sini dia mendapatkan banyak hal yang telah terjadi dan bisa dijadikan pelajaran serta pengalaman. Apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Tentu saja penyuluh pertanian sangatlah dibutuhkan untuk masa mendatang. Karena setiap saat teknologi pertanian akan berubah dan mengalami peningkatan, sehingga peran penyuluh sangatlah dibutuhkan. My money moves, money